Barter. Sebelum uang ditemukan, orang-orang melakukan tukar-menukar barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Sistem ini disebut barter. Misalnya, seseorang yang punya beras bisa menukarnya dengan ikan, atau orang yang punya kambing menukarnya dengan kain. Namun, barter hanya bisa dilakukan kalau kedua pihak sama-sama butuh barang yang ditukar, dan itu tidak selalu terjadi. Bayangkan kamu ingin beli rumah, tapi satu-satunya yang kamu miliki adalah satu gerobak penuh apel. Rumah itu jelas bernilai tinggi dan bisa bertahan puluhan tahun, sedangkan apel bisa membusuk dalam beberapa hari. Si pemilik rumah pasti akan menolak karena nilainya tidak sebanding, dan apel bukan barang tahan lama. Inilah salah satu alasan mengapa sistem barter dianggap tidak praktis dan tidak adil dalam jangka panjang. Karena barter sering bikin repot dan tidak efisien, masyarakat zaman dulu mulai berpikir, bagaimana kalau kita pakai satu barang yang disepakati oleh semua orang sebagai alat tukar? Dari sinilah lahir gagasan untuk menggunakan alat tukar yang lebih stabil dan bisa diterima luas. Uang barang. Untuk menyelesaikan masalah barter, masyarakat mulai memilih barang tertentu sebagai alat tukar. Barang-barang itu berupa garam, biji kakao, teh, kain, atau kerang. Intinya, barang tersebut tahan lama, mudah dibagi, dan diterima luas. Misalnya di Roma kuno, tentara dibayar dengan garam karena garam sangat berharga untuk mengawetkan makanan. Kata seleri berasal dari kata sal, yang artinya adalah garam. Bayangkan jika sekarang kamu dibayar gaji bulanan yang bisa ditukar makanan di pasar. Sederhana, tapi masuk akal pada masa itu. Gagasan ini muncul secara alami karena masyarakat membutuhkan standar nilai yang lebih umum. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, budaya Mesopotamia dan Mesir sudah memakai sistem ini untuk mempermudah perdagangan antar kampung. Ini adalah awal dari munculnya ide uang sebagai alat tukar. Uang logam. Seiring berkembangnya perdagangan dan kerajaan, muncullah uang logam sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan Lydia adalah salah satu yang mencetak koin emas dan perak secara resmi. Dengan mencetak lambang kerajaan pada logam, uang menjadi sah dan punya nilai tertentu yang diakui masyarakat. Bayangkan kamu tinggal di kota dagang kuno dan melihat koin logam bergambar raja. Semua orang percaya nilainya, karena hanya pemerintah yang bisa mencetaknya. Uang logam muncul karena logam mulia punya nilai tinggi, langka, dan tahan lama. Dengan mencetaknya dalam bentuk standar, kerajaan bisa mengontrol nilai tukar dan mempermudah transaksi besar di pasar. Ini juga membantu sistem pajak dan gaji untuk tentara dan pegawai kerajaan. Uang kertas. Uang kertas pertama kali digunakan di Tiongkok pada masa dinasti Tang, abad ke-7, dan berkembang luas pada dinasti Song, abad ke-11. Awalnya berupa surat berharga yang mewakili simpanan emas atau perak, pedagang besar mencetaknya sendiri, lalu pemerintah mengatur dan melegalkannya. Bayangkan kamu tinggal di kota dagang besar seperti Hangzhou dan telah membawa koin emas saat berdagang. Kamu titipkan emas di tempat penyimpanan dan diberi surat bukti. Surat itu bisa kamu tukar-tukar saat belanja, praktis dan ringan. Uang kertas lahir karena volume perdagangan meningkat pesat, dan membawa koin logam itu berat dan rawan pencurian. Inovasi ini membuat ekonomi lebih cepat bergerak. Setelah itu, banyak negara yang mengadopsinya, termasuk Eropa pada abad ke-17. Uang giral. Saat sistem perbankan modern berkembang di Eropa, sekitar abad ke-17-18, muncul bentuk uang baru, yaitu uang giral. Ini adalah simpanan di bank yang digunakan lewat cek, transfer, atau giro. Uangnya tidak terlihat secara fisik, tetapi punya nilai yang sah. Bayangkan kamu ingin beli rumah seharga 500 juta. Daripada membawa uang tunai, kamu tinggal tanda tangan cek dan diserahkan ke penjual. Bank akan memindahkan saldo dari rekeningmu ke rekening penjual. Prosesnya aman, tercatat, dan lebih cepat. Uang giral lahir karena adanya kebutuhan bisnis dan transaksi besar yang tidak praktis jika dilakukan dengan uang fisik. Bank pun menjadi perantara penting dalam mengatur arus uang dan menyimpan kepercayaan masyarakat. Uang elektronik. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, muncullah uang elektronik sejak tahun 1980-an dan makin populer di abad ke-21. Ini termasuk kartu debit, dompet digital, dan QR Code. Uang ini tersimpan dalam sistem digital, bisa dikirim dan digunakan lewat aplikasi. Bayangkan kamu bisa beli minuman di minimarket tanpa harus bawa dompet. Kamu cukup scan QR lewat HP dan saldo otomatis terpotong. Tidak perlu uang kertas atau koin.
Prosesnya cepat, nyaman, dan semuanya tercatat. Uang elektronik tercetus karena kebutuhan transaksi cepat, efisien, dan minim kontak fisik, terutama di era digital dan pandemi pada saat itu. Selain itu, kemajuan teknologi mendorong sistem pembayaran menjadi semakin modern dan terintegrasi. Cryptocurrency. Uang kripto muncul pada tahun 2009 dengan diperkenalkannya Bitcoin oleh tokoh misterius bernama Satoshi Nakamoto. Uang itu bersifat terdesentralisasi, artinya tidak diatur oleh bank atau negara, melainkan oleh jejaring komputer global atau bisa disebut blockchain. Bayangkan kamu bisa kirim uang ke siapa saja di dunia tanpa lewat bank, tanpa batas negara, dan tidak bisa dimanipulasi. Semua transaksi dicatat dalam sistem publik yang transparan tapi tetap aman. Cryptocurrency lahir dari krisis keuangan global tahun 2008 yang membuat kepercayaan terhadap bank dan pemerintah menurun. Orang-orang mulai mencari sistem uang yang lebih terbuka, aman, dan tidak bisa dimonopoli oleh satu pihak saja. Maka lahirlah uang kripto sebagai alternatif masa depan. Nah, itu dia sejarah uang dari zaman tukar-menukar sampai jadi digital kayak sekarang. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan kasih tahu gue di kolom komentar menurut kalian sistem uang mana yang paling menarik, atau kalian mau gue bahas topik apa lagi. Komen aja di bawah, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.